Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla pada hari ini untuk bersama-sama kita kembali duduk mengkaji, membaca kitab para ulama, mempelajari agama kita. Mudah-mudahan ini merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita, dan semoga ini memudahkan kita juga di dalam menggapai surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kecintaan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq rahimahullah taala, yang mana kita mengkhususkan pembahasan tentang siyam dan sudah sampai pada penetapan masuknya puasa Ramadan ya. Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal, itu sudah itu. Sekarang qaul Ibnu Rasyad wa madhhab Abu Bakar bin Al-Munzir wa madhhab Abi Tayyib ya. Jadi sampai pada perkataan dari Ibnu Rushd yang dibawakan oleh Syekh Said Sabiq di sini. Qala Ibnu Rushd wa madhhabu Abi Bakar ibn al-Munzir ya wa madhhab Abi Thawr ya ahsibuhu madhhab ahli zahir ya. Jadi Ibnu Rushd mengatakan bahwa ini madhabnya Abu Bakar ibn al-Munzir dan Abu Thawr, dan juga madhabnya Zahiri ya, madhab Zahiri. Apa madhabnya? Yakni mereka mempersyaratkan ya persaksian ru'yah itu dengan dua orang yang adil ya. Masuknya bulan Ramadan itu kan dengan satu orang cukup ya. Jadi masuknya bulan atau tetapnya bulan Ramadan itu dengan persaksian satu orang itu sudah mencukupi. Sebagaimana di awal pembahasan ini disebutkan ya, yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Ya. Jadi walaupun hanya satu orang saja yang melihat dengan orang yang adil ya, maka ketika dia melihat dan dia bersaksi di hadapan pemimpin kaum muslimin, dalam hal ini ketika itu Rasulullah SAW, maka Rasulullah mewajibkan untuk berpuasa. Atau kalau tidak ada yang melihat, itu dengan ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, yakni dengan menggenapkan bulan puasa Sya'ban itu dengan 30 hari. Wa qad ihtaja Abu Bakar ibn al-Munzir bi inqadil ijma' ya, bi inqadil ijma' ala wujubil fitr والإمساك عن الأقل بقول واحد فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه
Ya, jadi Abu Bakar Ibn Munzir ya mengatakan bahwasanya inilah ijma untuk wajibnya berbuka atau wajibnya berhari raya dan wajibnya berpuasa, ya maksudnya imsak anil akal, dengan seperkataan satu orang, maka wajib juga ayyakun al-amr kadzalik, ya fi dukhuli syahr wa khuruji. Jadi beliau kiaskan ke sana, ya jadi dengan masuknya bulan dan keluar dari bulan itu sama, ya jadi sama dengan itu tadi, dengan persaksian satu orang. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, wa idza lam yarid ma yadullu ala i'tibar al-itsnain fi syahadati al-iftar min al-adillah as-sahihah fadh-dhahir annahu yakfi fihi qiyasan ala al-iktifa'i bihi fi as-shaum. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, jika tidak ada dalil yang menunjukkan ya persaksian yang dibutuhkan itu dua orang untuk untuk lebaran, ya fi syahadatul iftar, maksudnya iftar di sini bukan buka puasa tapi lebaran Idul Fitr, ya maksudnya itu. Jadi kalau tidak ada dalil yang diriwayatkan tentang harusnya mendatangkan dua orang saksi untuk berlebaran, ya dari dalil yang sahih, maka zahirnya cukup dengan satu orang, qiyasan alal iktifa bihi fi shaum, dikiaskan kepada cukupnya satu orang saksi untuk puasa Ramadan. Jadi beliau berpendapat bahwa untuk berbuka, untuk fitr, Idul Fitr itu tidak dibutuhkan dua orang saksi sebagaimana pendapat jumhur. Jumhur berpendapat kan seperti itu. Masuk puasa, iya, satu orang saksi cukup. Kenapa keluar dari bulan puasa butuh dua orang saksi, kan begitu. Nah, Imam Asy-Syaukani mengatakan kalau tidak ada dalil yang diriwayatkan tentang masalah ini, maka kembali seperti ketika kita awal puasa. Awal puasa kan cukup satu saja. Sementara tidak ada dalil yang menunjuk, menurut beliau tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya untuk Idul Fitr itu dibutuhkan dua orang. Jadi kenapa harus dua orang? Begitulah. Nah, kalau gitu samakan saja, kiaskan saja dengan ketika menetapkan bulan puasa Ramadan. Jadi cukup dengan satu orang saksi. Sehingga beliau berpendapat demikian, satu orang saksi sudah mencukupi. Ya. Itu kata beliau, ya. Jadi ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Ya, walaupun kita katakan di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa dengan dua orang saksi ini, ya ini dibawakan oleh, namun mungkin beliau berpendapat bahwa ini adalah dalil yang tidak sahih, sehingga kemudian tidak bisa dijadikan sandaran, ya, untuk mengatakan bahwa untuk lebaran itu harus dua orang saksi. Taib. Demikian juga kata beliau at-ta'abbud biqauli khabaril wahid, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah walaupun dengan berita dengan satu orang sudah cukup. Ya, jadi kita dalam beragama ini, ya dalam masalah apa saja, akidah, ya dengan masalah hukum dan lain sebagainya, itu tidak harus banyak orang, tidak. Satu orang yang mengkhabarkan itu sudah mencukupi. Ya, jadi nggak mesti riwayatnya itu harus mutawatir, enggak. Walaupun hanya diriwayatkan oleh satu orang, kalau hadisnya sahih maka harus diterima dan harus dilaksanakan. Ya. Maka kata beliau, ya dulu ala qabulihi fi kulli mawdi'. Maka dengan demikian harus diterima pada seluruh tempat. Ya, termasuk di dalam permasalahan menentukan kapan masuknya Idul Fitr. Paham ya sampai sini? Karena berhari raya Idul Fitr termasuk juga di antara syiar Islam, ya, dan kita beragama dengannya, ya, akhir daripada puasa Ramadan. Jadi berita satu orang itu diterima begitu, nggak harus dua orang, ya.
Taib. Kecuali kata beliau illa ma warada dalil bitakhsisihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa satu orang tidak cukup, harus lebih dari satu orang, ya. Atau ada dalil yang mengatakan tidak boleh beribadah atau melakukan suatu amalan yang hanya dari amalan ini diriwayatkan dari satu orang saja, ini nggak boleh. Nah itu baru, ya. Kalau nggak ada ya harus diterima walaupun dengan kabar dari satu orang. Contohnya adalah persaksian yang dibutuhkan untuk masalah harta, ya misalnya. Nah itu kadang-kadang dibutuhkan dua orang, atau dalam masalah jinayat, masalah had, ya misalnya zina dan lain sebagainya, ya tuduhan zina harus didatangkan 4 orang saksi. Ya seperti ini berarti kan ada dalil yang mengkhususkan, makanya seperti ini. Ya, empat orang saksi, atau dalam masalah hutang piutang dibutuhkan 2 orang saksi misalnya, ya kan seperti itu. Ini memang di syariat, di dalam syariat itu dikhususkan hal itu. Kalau tidak kembali ke asal, yakni 1 orang sudah cukup. Ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syaukani. Allah Ta'ala alam. Demikian perselisihan para ulama tentang permasalahan menentukan kapan masuknya Lebaran, Idul Fitr, ya. Baik. Kemudian ikhtilaful matali', ya, perbedaan tempat terbitnya bulan. Ya. Di sini beliau mengatakan pendapat jumhur bahwasanya la ibrata bi ikhtilafil matali'. Ya, perbedaan tempat itu enggak ada ibrahnya, enggak dianggap gitu. Maksudnya bagaimana? Fama tara al-hilala ahlul baladin wajaba shaum ala jami'il balad atau ala jami'il bilad liqaulir rasul sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi beliau mengatakan di sini, siapa saja yang melihat hilal dari seorang penduduk negeri, ya, dari penduduk negeri yang melihat hilal satu negeri, maka wajib untuk berpuasa pada seluruh negeri-negeri. Jadi perbedaan tempat itu tidak, perbedaan tempat terbitnya bulan itu bukan, tidak dianggap gitu, la ibrah, ya. Jadi kalau satu sudah melihat berarti seluruh negeri harus berpuasa, karena mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, ya, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Taib. Wa huwa khitabun 'am li jamil ummah. Ini adalah khitab umum pada seluruh umat. Faman ra'ahu minhum fi ayyi makanin kana dzalika, ya, ru'yatan lahum jami'an. Barang siapa yang melihat, ya, hilal tersebut di antara mereka di mana saja, fi ayyi makan, di mana saja, maka itu menjadi ru'yah juga bagi seluruhnya. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan nggak ada perbedaan tempat. Jadi kalau Saudi lihat, maka Indonesia juga wajib puasa, ya gitu. Ya ini. Wa dhahaba Ikrimah wal Qasim bin Muhammad wa Salim wa Ishaq wa Sahih inda al-Ahnaf wal Mukhtar inda Syafi'iyah. Annahu yu'tabaru li ahli kulli baladin ru'yatihim atau ru'yatuhum wa la yalzamuhum ru'yatu ghairihim. Ini pendapat kedua ini, ya. Pendapat kedua, ini pendapatnya Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim, wa Ishaq, wa Sahih, Indal Ahnaf, dan pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i bahwasanya setiap penduduk negeri itu dianggap ru'yahnya, ya, tidak melazimkan ru'yah mereka kepada selain mereka. Paham sampai sini? Jadi pendapat kedua ini justru mengatakan bahwa perbedaan tempat itu ada. Ya, jadi kalau Saudi lihat Indonesia belum tentu puasa. Nah, ini pendapat dari Ikrimah, tadi Qasim dan seterusnya, termasuk juga pendapat yang sahih dari Hanafiyah dan yang terpilih dalam mazhab Syafi'i. Bahwasanya pendapat pada setiap ru'yah dari setiap penduduk negeri itu dipakai dan tidak melazimkan itu kepada negeri yang lain. Berdasarkan riwayat Quraib, ya, Quraib berkata, qadamtu Syam, aku datang ke kota Syam,
Wastahalla alayya hilal Ramadan. Kemudian aku melihat hilal di hilal bulan Ramadan. Wa ana bisyam, sementara aku ada di Syam. Fara'aitul hilal lailatal Jum'ah. Aku melihat hilal itu ketika itu malam Jumat, katanya. Tsumma qaddamtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian di akhir bulan aku kembali ke Madinah. Fasa'alani Ibnu Abbas. Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata kepadaku dan dia menanyakan tentang hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal. Kapan kalian melihat hilal di Syam? Ya, faqultu ra'aina lailatal Jum'ah. Kami melihatnya pada malam Jumat. Kemudian faqala anta ra'aitahu, kata Ibnu Abbas ya, kamu benar-benar melihat hilal? Faqultu na'am, iya saya lihat. Ya, terus wara'ahun nas, dan bukan saya saja, orang-orang juga melihat hilal itu. Wasamu, dan mereka berpuasa. Wasama Muawiyah. Muawiyah itu gubernurnya Syam ketika itu, ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan juga berpuasa. Ya. Faqala ya lakunna ra'ainahu lailatas sabt. Adapun kami, yakni Ibnu Abbas, kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi kalau tadi dia lihat hari Jumat, ini hari Sabtu malam gitu ya. Fala nazalu nasumu hatta nakmilu 30. Dan kami terus berpuasa sampai kami menggenapkannya, sampai kami menyempurnakan 30 hari. Au narahu, atau kalau kami melihat hilal, ya. Jadi maksudnya kami melihat hilal itu pada Sabtu, hari Sabtu malam. Kemudian kami akan terus berpuasa sampai kami mengenapkan 3 hari, atau kami melihat hilal. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi kan tadi kembali ke awal, bulan puasa Ramadan, bulan Idul Fitr itu kita akan terus puasa selama 30 hari, atau kecuali kalau kami melihat hilal baru kita Idul Fitr gitu kan. Tayyib. Kemudian aku bertanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami? Tidakkah cukup bagi kalian dengan ru'yahnya Muawiyah terhadap hilal dan puasanya? Faqala la, kata Ibnu Abbas, la. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Ya, kata Ibnu Abbas, tidak. Demikianlah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Artinya apa? Ru'yah Muawiyah tidak melazimkan penduduk Madinah untuk berpuasa. Padahal Madinah itu adalah pusat pemerintahannya di Madinah. Muawiyah itu di Syam. Dia bukan Amirul Mukminin ya, maksudnya di daulah Islam ketika itu ya, karena pusat pemerintahan ada di Madinah sementara Muawiyah ada di Syam. Iya. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan tempat matlah itu. Ya. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih gharib. Ya, hadis hasan sahih gharib. Wal amalu ala hadal hadis inda ahli ilm ana likulli baladin ru'yatahu. Jadi para ulama mengamalkan hadis ini, dan para ulama mengatakan bahwa setiap tempat, setiap negeri itu ada ru'yahnya masing-masing. Ya. Wa fi Fathil Allam syarh Bulughul Maram al-aqrab luzumu ahli baladir ru'yah wa ma yattasilu biha minal jihad allati ala simatiha. Jadi kata penulis Fathul Alam Syarah Bulughul Maram mengatakan yang paling dekat ya al-aqrab ya, yang paling dekat maksudnya dari pendapat-pendapat ini dekat kebenaran adalah wajibnya penduduk negeri untuk wajibnya ru'yah bagi satu penduduk negeri itu lazim untuk negeri yang lain kalau yattasilu biha minal jihad allati ala simati. Jadi kalau ada kesamaan waktu, contoh Malaysia sama Indonesia sama enggak? Sama, Waktunya sama. Cuma beda sih, tapi sama. Hampir sama ya. Jadi kalau Brunei sama Malaysia itu sama di dalam negara dia. Enggak, waktu. Bukan waktunya. Beda sedikit saja. 1 jam. Jadi kalau bedanya sedikit, waktunya hampir bersamaan,
walaupun beda negara, maka di sini menjadi satu matla, dianggap satu matla. Ya kayak Saudi dengan Dubai kan beda 1 jam. Ya itu sangat berdekatan. Ya. Adapun kalau Saudi dengan Indonesia jauh sekali, perbedaannya jauh. Nah ini terjadi perbedaan matla. Kalau menurut pendapat yang kedua, taib. Ala kulli hal di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang berpendapat tidak ada matla, semuanya satu matla saja. Ada yang mengatakan ada perbedaan matla berdasarkan hadis Quraib tadi. Taib. Itu tentang ikhtilaful matali'. Kemudian di sini disebutkan tentang man ra'al hilal wahdah. Barang siapa melihat hilal sendirian. Ittafaqat a'immatul fiqh ala anna man absara hilal shaum wahda an yasum. Para ulama fikih, para fuqaha bersepakat bahwasanya barang siapa yang melihat hilal puasa sendirian maka wajib bagi dia berpuasa. Wa khalafa Atha faqala la yasum ila bi ru'yati ghairihi ma'ah. Atha mengatakan dia tidak wajib berpuasa sampai dia melihat sampai ada orang lain bersamanya melihat hilal tersebut. Waqtalafu fi ru'yatihi hilal Syawal wal haq an yuftira kama qala Syafi'i. Ya, jadi beda dengan hilal Syawal. Yang benar adalah ketika hilal Syawal maka dia berbuka atau berlebaran sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i wa Abu Thawr. Karena Nabi SAW qad aujaba as-shaum wal fitr lirru'ya. Karena Rasulullah itu mewajibkan puasa dan fitr itu dengan ru'ya. Ya tadi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. War ru'ya hasilan lahu yaqinan. Dan ru'ya itu dia melihat sendiri gitu. Dia yakin dia lihat sendiri. Ya, jadi perkara ini, perintah ini dari Rasulullah itu berputar pada al-his, yakni pada pengamatan, pada penglihatan kita, bukan pada musyarakahnya. Paham nggak sampai sini? Jadi kata Al-Imam Syafi'i, ya, dan juga para ulama fikih bahwasanya kalau ada orang sendirian saja di padang pasir misalnya, dia safar sendirian, terus dia lihat hilal, kira-kira apa yang harus dilakukan? Puasa apa enggak dia? Nah itu maksudnya. Paham nggak? Nggak ada orang lain sama dia kan? Nah satu pendapat mengatakan iya dia wajib puasa, yang lain mengatakan enggak, sampai dia melihat ada orang lain yang juga berpuasa dengan melihat hilal tersebut. Nah di sini ini pendapat Atha tadi yang mewajibkan harus ada musyarakah di sana. Adapun para ulama bersepakat tidak ada musyarakah, tidak dibutuhkan musyarakah. Jadi siapapun yang melihat hilal dan dia sendirian ketika itu, tidak ada orang lain bersamanya, maka wajib puasa bagi dia. Demikian juga wajib bagi dia untuk berbuka. Karena Rasulullah tidak mengatakan harus musyarakah. Rasulullah cuma mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Jadi kasusnya kalau ada orang sendirian di gurun pasir, di tempat yang tidak ada orang di sana, dan dia lihat hilal, maka dia wajib berpuasa. Ya, dan ketika dia melihat hilal untuk Syawal, maka dia wajib untuk berbuka. Itu maksudnya. Ya. Taib. Itu barang siapa melihat hilal sendirian. Kemudian masuk pada rukun-rukun puasa. Lisyam ruknan tatarakkabu minhuma haqiqatahu atau haqiqatuhu. Puasa itu memiliki 2 rukun yang mana hakikat dari puasa itu ya terdapat pada 2 rukun ini. Yang pertama al-imsaku anil muftirat. Ya, jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Sekaranglah ya, bashiruhunna, kalian boleh menggauli istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan mencari apa yang Allah telah tetapkan atas kalian. Wa kulu washrabu,
makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, ya, karena fajar. Thumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini al-murad bil khayt al-abyad wal khayt aswad ay bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksudkan benang putih dan benang hitam itu adalah terangnya siang dengan gelapnya malam, itu maksudnya. Ya, kenapa demikian? Nah, disebutkan di sini lama rawahu al-Bukhari wa Muslim, lima rawahu Bukhari wa Muslim, ya, anna Uday ibn Hatim qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad amattu ila iqalin aswad. Jadi ketika ayat itu turun, Uday ibn Hatim, ya, jadi beliau sengaja menyimpan benang aswad atau iqal aswad dengan benang putih. Faja'altuhuma tahta wisadati, kutaruh di bawah bantal. Jadi letterlek sekali. Jadi ketika Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, dia betul-betul beliau bawa benang hitam dan benang putih, dua-duanya ditaruh di bawah bantal. Ya, faja'altu anzuru fil lail, maka aku senantiasa melihat dua tadi, benang hitam dan benang putih. Fala yastabina li, tapi enggak kelihatan, enggak jelas mana yang hitam mana yang putih. Fa ghadautu ala Rasulillah, ya, fadzakartu lahu dzalika faqala inna ma dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Maka kemudian aku pagi-pagi menemui Rasulullah. Kemudian aku sebutkan apa yang aku lakukan tadi. Aku simpan dua buah benang hitam dan putih di bawah bantal. Dan sepanjang malam saya berusaha melihat, membedakan, bisa nggak ini mana yang benang hitam dan putih kelihatan nggak? Ya, kata Rasulullah bukan itu maksudnya, tapi adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Jadi maksudnya ketika fajar menyingsing. Jadi ketika sudah mulai fajar itu sudah masuk waktunya berpuasa, ya. Ketika fajar sudah terbit sudah harus mulai puasa. Mungkin pada waktu itu belum jelas juga ini benang hitam dan putih. Kalau seandainya harus menunggu sampai jelas ini benang hitam dan putih, makan terus itu. Ya kan? Ya, yang makan terus, yang minum terus. Kenapa? Karena harus jelas terlihat mana yang khaytul atwa abyad sama aswad. Padahal bukan itu maksud Rasulullah, bukan terlihat mana yang hitam mana yang putih, bukan, tapi ketika munculnya fajar, ketika semburat fajar itu terlihat naik gitu kan, kalau fajar shadiq itu. Nah, itu yang sebenarnya dimaksud oleh Rasulullah, bukan terlihatnya benang hitam dan benang putih. Taib, itu yang pertama, ya. Jadi rukunnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, yang kedua niat, niyah. Karena Rasulullah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin min layali syahr Ramadan li hadithi Hafsah. Dan niatnya ini harus setiap malam, ya, harus setiap malam, ya, dari bulan-bulan atau malam-malam di bulan Ramadan. Karena hadis Hafsah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat, ya, ya berniat dari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ya, wa tasihu fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Sah niat ini, ya, dibagi di mana saja pada waktu malam sebelum fajar. Wala yustarat talaffuz biha, tidak dipersyaratkan untuk talaffuz. Fa innaha amalun qalbi, karena niat itu adalah amalan hati. La dakhala lil lisanin fihi, lisan tidak ikut-ikutan, tidak dimasukkan, karena namanya niat itu adalah amalan hati, maka tidak dipersyaratkan harus talaffuz.
fa inna haqiqataha al-qasdu ila al-fi'li imtithalan li amrillah. Ya, jadi yang dimaksudkannya itu hakikatnya adalah meniatkan untuk melakukan satu perbuatan atau bermaksud untuk melakukan satu perbuatan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah wa talaban liwajhil karim, dan mendapatkan wajah Allah, arti mendapatkan pahala dari Allah SWT, ikhlas semata-mata melaksanakan ibadah itu untuk Allah SWT. Kemudian kata beliau, faman tasahhara bil lail qasidan ya taqarruban ila Allah bihadzal imsak fahuwa nawin. Barang siapa yang sahur pada waktu malam dan dia memang sudah berniat sahur ini nanti besok saya nggak mau makan, saya puasa gitu ya, taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka itu sudah dianggap niat ya. Ya maksudnya nggak harus dengan lafaz tertentu gitu loh, paham nggak maksudnya ya, nggak harus nawaitu shauma ghadin, dan itu memudahkan iya, tapi nggak harus begitu lafaznya. Kalau misalnya dia saya makan, saya besok mau puasa gitu, ya sudah, itu sudah niat gitu, nggak harus dengan lafaz yang tertentu ya. Ya, jadi kata beliau sini, faman tasahhara bilal, barang siapa sahur pada waktu malam dan dia sudah bermaksud untuk taqarrub dengan tidak makan dan minum besok untuk ya, maka itu sudah mencukupi, itu dianggap sudah berniat. Demikian juga barang siapa yang azima 'alal kaffi 'anil mufattirat atau 'anil muftirat, barang siapa yang bersungguh-sungguh berniat untuk menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa pada asna'an nahar ya, pada siang hari, dan dia ikhlas kepada Allah, maka ini juga dianggap berniat walaupun dia tidak sahur. Ya, sahur tidak wajib. Sahur tidak wajib. Jadi kalau nggak sahur, oh saya nggak sahur, berarti saya nggak puasa gitu. Enggak. Ya, sahur hukumnya nggak wajib. Tapi ini sunnah dan ini sangat dianjurkan. Ya, jadi harus bersahur dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau seandainya orang tidak sahur, tapi dia pada waktu siang harinya dia bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dia, maka itu juga sudah niat walaupun dia nggak sahur. Ya. Kemudian qala katsirun minal fuqaha inna niyata siyami tatawwu tujzi minan nahari illam yakun qatta'an. Jadi adapun puasa sunnah, maka itu mencukupi walaupun niatnya pada siang hari. Kalau puasa Ramadan pada malam hari ya. Kalau puasa sunnah itu pada siang hari mencukupi ya, selama dia tidak makan atau minum. Aisyah berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika menemui Aisyah, masuk ke dalam rumah, kemudian menemui Aisyah dan mengatakan, apakah ada makanan, ada sesuatu untuk dimakan maksudnya ya. Qulna la, enggak ada Rasulullah. Qala fa inni shaim, kalau gitu saya puasa. Jadi kapan Rasulullah mulai niat puasanya? Siang. Ketika masuk menemui Aisyah, mungkin Rasulullah lapar atau ingin makan sesuatu, ternyata Aisyah nggak ada makanan, maka kata Rasulullah, ya kalau gitu saya puasa saja hari ini gitu. Ini dilakukan Rasulullah pada waktu siang. Ini adalah puasa sunnah tatawu. Kalau puasa sunnah atau tatawu, maka sah untuk niatnya walaupun pada siang hari. Adapun Ahnaf, pendapat Hanafiyah, niatnya itu boleh pada siang hari untuk tatawu, tapi qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Wa hadha huwa al-masyhur min qauli Syafi'i, min qaulai Syafi'i. Ini yang masyhur dari dua pendapat Imam Syafi'i. Dan juga zahir dari perkataan atau pendapatnya Ibnu Mas'ud wa Ahmad, pendapat Imam Ahmad, anha tujzi qabla zawal. Ya, mencukupi juga sebelum matahari tergelincir, wa ba'dahu ala sawa. Nah, jadi kalau Ahmad mengatakan bisa setelahnya, bisa sebelum zawal, nggak ada masalah gitu. Mungkin sekarang zawal itu pukul 12 kurang lebih misalnya kan, 12 lewat 5, lewat 6 udah masuk zuhur, baru niat puasa jam 2 siang, boleh nggak? Kalau menurut pendapat Hambali ya boleh ya.
annaha tujzi qabla zawal wa ba'dahu. Sebelum zawal boleh, setelah zawal boleh. Kalau Syafi'i, Ahnaf, ya, itu boleh tapi batasnya maksimal sebelum tergelincirnya matahari. Jadi sebelum zuhur, ya sudah harus niat kalau mau puasa sunnah. Iya. Masih ada waktu? Masih. Sekarang, alaman yajib. Kepada siapa puasa ini diwajibkan? Ajma'al ulama ala annahu yajibu siyamu ala al-muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim, ya, wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wan nifas. Jadi para ulama sepakat bahwasanya yang wajib berpuasa adalah satu muslim, kedua berakal, ketiga baligh, keempat sahih sehat, kelima mukim, orang yang mukim bukan musafir, ya. Kemudian wajib juga kalau ini wanita dia harus tahiratan minal haid, tidak haid dan tidak nifas, ya. Muslim, berakal, balik, sehat, mukim. Ini kalau laki-laki. Jadi kalau ada orang mukim, sehat badannya, sudah dewasa, ngakunya Islam, tidak gila kok nggak puasa. Nah, ini yang dipertanyakan. Ya. Dan ini banyak, banyak. Ya, malasaf di negeri kita di Indonesia banyak ngakunya Muslim. Ya kalau ditanya ya nyambung aja, artinya bukan orang gila, ya. Dewasa, sehat, kuat badannya, ya. Dan penduduk setempat, tapi nggak puasa, nongkrong di warung-warung kopi siang-siang, pagi sarapan, ya. Nah ini banyak sekali, malasaf di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ya ini benar-benar menunjukkan bagaimana syariat itu ditinggalkan dan menjadi satu hal yang diremehkan dan ya orang ya seperti tidak ada, ya seperti biasa saja begitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah sangat-sangat langka begitu ya. Jadi ya sudah kalau dia makan aja gitu. Jadi nggak ada juga orang yang menasihati atau menegur atau apa begitu ya. Udah ada man ra'a minkum munkar ya. Ya, kalau secara lisan kan paling tidak bisa loh, nggak puasa. Misalnya kita tahu dia Muslim tapi nggak puasa kan paling tidak diingatkan. Beda dengan di Saudi. Suatu ketika, ini saya cerita saja, misalnya Ustaz Firanda bertamu di tempat saya dan beliau waktu itu baru dari Madinah. Jadi beliau belum sholat zuhur. Ketika itu kami sholat asar. Kemudian beliau menambah untuk sholat asar di jamaah gitu kan, jamaah takhir gitu. Imamnya mengingatkan, kamu sholat apa gitu. Jadi di sini di negeri Saudi Arabia itu paling tidak kan imamnya kan mempertanyakan sholat apa ini setelah sholat asar kok masih ada sholat lagi. Nah kalau di Indonesia mungkin pakai wah nggak enak lah, nggak usah lah. Kalau di sini nggak ditanya sholat apa tadi. Ini menunjukkan adanya apa? Giro. Iya, giro dalam beragam. Oh, ini orang kok melakukan satu sholat atau amalan yang di luar dari yang disyariatkan misalnya kan. Nah, menurut dia ini nggak benar gitu. Maka ditanyakan. Atau beliau ragu, sholat apa ini kok ada nambah lagi sholat? Nah, itu maka kemudian ditanyakan. Kemudian Ustaz Firanda mengatakan, saya baru datang dari Madinah dan belum sholat zuhur. Jadi beliau di jamak takhir sholatnya. Dan ketika itu ya beliau ikut ke masjid, jadi ikut bersama imam dulu, ya kan? Nah baru setelah itu beliau melakukan sholat lagi. Ya. Itu perebutan tartib enggak? Apa kita mau? Nanti pembahasannya di luar itu. Ini hanya menceritakan bagaimana di sini itu satu ketika seorang melihat bahwa satu amalan itu tidak sunnah atau amalan yang tidak disyariatkan, itu mereka langsung menanyakan gitu. Apalagi kalau puasa, ini kok nggak puasa? Lalu ditanya, hal anta sahib? Anta Muslim?
Iya. Maka kemudian kata beliau, fala siyama ala kafirin wala majnunin wala sabiyin wala maridin wala musafirin wala haid wala nufasa wala syaikhin kabir wala hamil wala murdhi'. Tidak wajib puasa bagi orang kafir, gila, anak-anak yang belum balik, orang yang sakit, orang yang musafir. Ini lawannya semua tadi, ya. Musafir juga tidak wajib puasa bagi orang yang haid, nifas. Kalau ada laki-laki gak puasa, hantum mau haid. Ya. Ya, lagi haid ya. Baik. Lagi dapat. Iya, lagi dapat. Dan juga orang yang tua renta, syekhun kabir, ya, wanita yang hamil dan menyusui, ini tidak wajib. Ya. Dan sebagian dari mereka, ba'du haula la siyama alaihi mutlaqan. Bahkan sebagian dari yang disebutkan tadi itu tidak sah puasanya secara mutlak. Mereka nggak akan diterima puasanya, seperti orang kafir dan orang yang gila. Ya. Sebagian lagi yatlubu min walihi an ya'murahu bisyam. Sebagian lagi di antara orang-orang yang disebutkan tadi, ya kategori kafir, majnun, anak-anak dan seterusnya itu, sebagian lagi itu ada yang walinya itu berusaha untuk mengajari, memerintahkan untuk puasa. Ya. Jadi seperti anak-anak yang usia 7 tahun, ya, seperti mereka diajari sholat, demikian juga mereka diajari puasa. Sebagian lagi wajib bagi mereka untuk berbuka dan nanti mengqadha. Sebagian lagi diringankan untuk mereka berbuka dan wajib untuk mereka membayar fidyah. Nah, ini nanti ada penjelasannya di belakang, mana yang wajib, yang qadha saja, mana yang fidyah, mana yang qadha dan fidyah, nanti ada di belakang, ya. Kemudian siyamul kafir wal majnun, as-siyam ibadatun islamiyah fala tajibu ala ghairil muslimin. Siyam ini adalah ibadahnya agama Islam, maka tidak wajib bagi selain orang muslim. Orang gila yang juga tidak dibebani, ya, tidak dibebani syariat untuk berpuasa. Li'annahu maslubul aqli alladhi huwa manatut takalif. Karena dia nggak ada akalnya, yang mana akal ini adalah sandaran dari pembebanan syariat. Dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathah. Ya, pena itu diangkat dari 3 orang. Jadi dia tidak berdosa gitu. Ya. Yang pertama, orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya. Al-majnun hatta yufiq. Kemudian yang kedua, anin naim hatta yastayqidh. Orang yang ketiduran atau tidur sampai dia bangun. Ya, kalau dia pas tidur dia lupa sholat, dia nggak sholat, itu nggak berdosa. Dia nggak misalnya amalan yang ketika itu wajib gitu, tapi karena dia tidur dia nggak berdosa sampai dia bangun. Ketika dia bangun maka mulai lagi dicatat amalan dia. Ya. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak-anak sampai dia dewasa, sampai dia ihtilam, bermimpi. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, terkait dengan siyamus sabi, maka as-sabi wa in kana siyamu ghairu wajibin alaihi illa annahu yanbaghi li wali amrihi ay ya'murahu bihi liya'tadahu minas sighar madama mustati'an lahu wa qadiran alaihi. Adapun anak-anak, maka memang puasa itu nggak wajib buat mereka, tapi sebagai waliul amr atau sebagai orang tua dalam hal ini harus mendidik anak-anak, membiasakan mereka puasa. Nah, di sini dibawakan sebuah hadis dari Rubai binti Muawwidh. Ar-Rubai binti Muawwidh. Beliau mengatakan, arsala Rasulullah SAW sabihata Ashura, ya, ila qural ansar. Man kana asbaha sa'iman falyutimma shaumahu. Jadi Rasulullah SAW pada waktu pagi hari bulan Ashura itu ada di sebuah kampung, di perkampungan orang-orang Ansar. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang pagi ini berpuasa, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Barang siapa yang pada pagi hari ini masih belum berpuasa, masih muftir, ya, masih belum berpuasa, hendaknya dia berpuasa sisa hari ini. Ya. Fakunna nasumuhu ba'da dzalika. Maka kemudian kami ketika itu berpuasa.
wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum. Maka kemudian kami juga menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa ya bersama kami. Wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'al lahumul lu'bah minal 'ihn. Ya. Maka kemudian kami pergi ke masjid dan kami membuatkan semacam lu'bah, mainan dari wall. Daya ihan itu wall, ya suf itu wall. Kemudian fa idza baka ahaduhum min at-ta'am a'tainahu iyah. Nah, jadi namanya anak-anak kan. Jadi kadang lapar, anaknya diajarin puasa, lapar anak-anak ini, terus pas lapar nangis, mau makan. Terus apa yang dilakukan? Kasihlah mainan tadi, lu'bah tadi. Hatta yakuna 'indal iftar. Begitu terus sampai selesai, sampai kemudian iftar, sampai berbuka. Jadi apa? Di sini anjuran untuk, ya betul memang anak-anak itu, kadang anak umur 3-4 tahun itu susah sekali, maunya minum, maunya makan gitu kan, kalau jajan lapar gitu. Tapi yang namanya sebagaimana sholat itu dilatih, maka puasa pun dilatih ya. Makanya kemudian dikasih mainan atau apa untuk memalingkan dia dari rasa lapar dan hausnya. Iya. Masih ada waktu? Cukup ya. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. terkait tadi tentang masalah penetapan awal Ramadan juga akhir Ramadan, bagaimana misalkan orang muslim yang ada di tempat sekelilingnya itu non muslim dan dia tidak mengetahui awal Ramadan juga akhir Ramadan, untuk menetapkannya atau puasanya bagaimana Ustaz? Dia sama sekali misalkan contohnya TKI ya, TKW atau ada di Amerika Serikat misalkan, kemudian dia itu tidak dikasih tahu tentang masalah Ramadan atau tanggal. Nah, untuk puasanya itu bagaimana Ustaz? Nah, tapi dia Taib, jadi dia berada di tempat yang sekelilingnya orang-orang kafir, dan dia nggak tahu cara melihat hilal bagaimana gitu kan. Maka di sini sama seperti tadi, dia genapkan tadi, dianggap dia tidak memiliki tidak melihat hilal karena dia nggak tahu cara melihat hilal. Tapi dia bisa menghitung, dia punya kalender, atau ini kan kasus zaman sekarang kan ya, dia punya kalender dan lain sebagainya, maka itu menjadi patokan buat dia. Sudah, itu saja. Walaupun dia lambat misalkan, kejadian masalahnya Terlambat. Udah tanggal harusnya kan kemarin. Ya berarti nanti dikodok. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait tentang orang yang tidur tadi, kan anak pernah mendengar tidur sampai 1 minggu. Waduh, Iya benar, anak pernah dengar di berita di CTP kalau nggak salah. banget yang tahu. Itu dari awal Ramadan misalkan sampai tertidur 1 minggu. Nanti apa puasanya dikodok dari 1 minggu? Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi dia ketika dia sadar berarti dia tertinggal puasanya selama dia tidur itu. Nanti dikodok setelah selesai puasa ya. Mungkin penyakit itu ya, semacam penyakit. Iya, jadi dia semacam penyakit, dan itu penyakit yang nanti diharapkan bisa sembuh. Artinya kan nggak selamanya dia tidur, Iya. Selamanya tidur ya mati namanya. Seperti koma lah Iya, nanti bisa dikodok di luar bulan Ramadan. Jazakallah. Iya.